Bab 2 Cinta pada pandangan pertama. Kurang lebih seminggu sudah aku berada di Jakarta. Hari-hariku lalui di dalam rumah sembari menonton TV dan bermain HP. Tantaku bekerja di Rumah Sakit Abdi Waluyo sebagai perawat dan suaminya bekerja di salah satu perusahaan pakaian ternama Levi's dengan jabatan HRD. Wajarlah mereka bisa membeli rumah di kawasan Jakarta Pusat. Mungkin saja waktu itu harganya masih murah meriah. Hari-hariku lalui hanya dengan mencari kampus yang sesuai dengan basicku melalui internet. Cita-citaku hanyalah ingin menjadi seorang arsitek yang handal di kemudian hari. Dari beberapa kampus yang ada di Jakarta, pilihanku jatuh di Universitas Bung Karno. Dan aku pun langsung membicarakan keinginanku untuk berkuliah di universitas tersebut kepada tantaku. Tanta bertanya kembali kepadaku, "Yakin mau kuliah di Bung Karno?" Aku langsung mengangguk-anggukan kepala. "Ya udah, coba dicek kembali kapan jadwal pendaftarannya." Aku pun segera melihat jadwal pendaftarannya. Ternyata gelombang pertama sudah dibuka. Dan tibalah saatnya aku bersama tantaku ke kampus tersebut untuk melakukan pendaftaran. Setelah mendaftar dengan persyaratan yang telah disetujui, akhirnya kami balik ke rumah. Perkuliahan akan dilaksanakan kurang lebih 3 bulan lagi. Sambil menunggu jadwal perkuliahanku coba menyampaikan ke tantaku, kalau bisa aku pingin sekali bekerja sambil kuliah. Tantaku awalnya tidak mengizinkan. Dengan berbagai alasan, aku terus meyakinkan kembali ke tantaku bahwa sebelum aku ke Jakarta, aku sudah terbiasa dengan bekerja. Selain itu, aku mau meringankan beban dari tantaku. Akhirnya tantaku menyetujuinya dan memberi persyaratan kepadaku agar mencari pekerjaan di daerah yang dekat dengan rumah. Dan akhirnya kami pun mencoba mencari loker lewat media cetak. Dan tidak perlu berlama-lama, akhirnya di salah satu media cetak terdapat loker yang membutuhkan seorang security di salah satu rumah pribadi yang ada di daerah Jakarta Selatan. Persyaratan hanyalah tamatan SMA. Aku sangat menyukainya dengan beberapa pertimbangan. Dikarenakan aku belum memiliki pengalaman kerja selama di Jakarta, belum menguasai jalanan. Dan menurutku pekerjaan ini sangatlah gampang. Besok paginya aku memberanikan diri untuk berangkat menuju ke rumah tersebut dengan menggunakan ojek, dan tidak beberapa lama kami pun tiba di tempat tujuan. Aku terkejut, ternyata ini adalah kawasan elit, pelan, tapi pasti, dan akhirnya sampailah di rumah yang dituju. Rumah 2 lantai nampak dari luar tembok. Kusampaikan ke ojek agar tetap di sini dikarenakan di kawasan tersebut tidak ada kendaraan roda 2 yang hilir mudik, kebanyakan kendaraan roda 4. Sebelum ketekan bel, aku berdoa dalam hati supaya bisa diterima di tempat ini, dan kuberanikan diri untuk menekan bel yang menempel di pagar tembok tersebut. Tidak perlu menunggu lama, tiba-tiba keluarlah sosok dari dalam rumah, seorang bapak-bapak parubaya, dan langsung menghampiriku. "Pagi Pak, ada perlu apa ya?" tanya bapak tersebut. Aku pun langsung menyampaikan maksud dan tujuan kedatanganku. "Oh, silakan masuk Pak," sembari membukakan pintu gerbang. Aku pun langsung diarahkan ke pos security persis di sebelah pintu masuk. "Ditunggu sebentar ya, aku panggilkan ibu dulu." Tidak berselang lama keluarlah seorang ibu-ibu dengan paras wajah yang sangat cantik, memakai kemeja putih, celana panjang berwarna coklat, dan menghampiriku. "Pagi Bu, saya Jerry, dengan perasaan yang sangat gugup." "Pagi juga Mas, apa benar Mas mau bekerja di sini?" "Benar sekali Bu, kok Ibu tahu?" Sengaja mencairkan suasana. "Ipakde yang sampaikan ke Ibu, katanya ada mas-mas yang mau bekerja di sini." "Ya benar sekali Bu, saya dapat info dari media cetak kemarin, makanya hari ini saya langsung kemari." Memang benar Mas, security sebelumnya udah pulang kampung dan tidak balik lagi, nggak tahu alasannya apa." "Ya udah deh Mas, kita ngobrol di dalam aja ya." Sesampainya di dalam, kuperhatikan semua isi rumah. Kebanyakan aksesorisnya terbuat dari kayu yang berkualitas tinggi, dan terpajang sebuah foto yang membuat aku penasaran dengan sosok lelaki yang bergandengan tangan dengan ibu. Tiba-tiba ibu mulai menanyakan beberapa pertanyaan tentang pekerjaan, pengalaman, kepribadian, keluarga, tempat tinggal, dan lain-lain. Setelah sesi interview selesai, ibu menyuruhku untuk kembali pulang dan menunggu informasi selanjutnya. Dan tidak lupa ibu meminta nomor kontakku. Aku pun segera berpamitan pulang. Dikarenakan ojek sudah menungguku dari tadi. 2 hari setelah interview, aku mendapat informasi dari ibu kalau aku segera bekerja di rumahnya.
Jujur saja aku sangat gembira mendengar kabar tersebut, dan tidak lupa ku sampaikan kabar bahagia tersebut kepada orang-orang rumah. Malam hari ku coba menelpon pamanku yang berada di kampung, untuk menyampaikan berita ini sekalian ingin berbicara sama adikku. Ternyata nomornya gak aktif. Aku pun menyampaikan lewat pesan singkat. Sebelum tidur ku coba membayangi wajah dari ibu kemarin. Sudah cantik, putih, seksi, dan ramah kepadaku. Kalau menurut saya ibu sudah berumur di kisaran 45 tahun ke atas, tapi masih oke juga sih. Aku sudah tidak sabar lagi untuk segera bekerja di rumahnya, agar bisa mendapatkan penghasilan dan memberi sedikit gajiku untuk adikku. Dan yang terpenting, aku bisa bertemu kembali dengan ibu. Hehe. Soal biaya kuliah, itu urusan tantaku, semua sudah dibicarakan semenjak aku masih di kampung. Besok pagi ku coba menanyakan kembali via SMS ke ibu kira-kira kapan mulai bekerja, biar aku bisa bereskan barang-barang yang diperlukan untuk di bawah dan disimpan di pos jaga seperti bantal, selimut, dan beberapa peralatan mandi. Tidak berselang lama ada pesan masuk dan ternyata itu dari ibu. Ia menyampaikan bahwa kalau bisa malam ini aku sudah bisa bekerja. Aku pun langsung membalas pesan tersebut dengan singkat siap laksanakan perintah. Dan dibalas lagi oleh ibu. Oke deh mas, jangan lupa istirahat ya, dan semangat dalam bekerja. Membaca pesan dari ibu suasana batinku sangatlah bahagia dan kaget pokoknya seperti neno-neno deh. Dan ku coba beranikan untuk membalas pesannya kembali. Siap semangat bu, demi menjaga keluarga ibu. Dan ibu pun langsung membalasnya makasih ya, mas, dan aku tidak lagi membalas pesannya. Sore pun tiba aku bersiap-siap untuk berangkat ke tempat kerja. Setelah dirasa semuanya sudah siap aku langsung berpamitan dengan tantaku yang kebetulan baru tiba dari tempat kerjanya. Tanta, Jerry berangkat kerja ya. Jerry, kamu pakai apa ke tempat kerja? Naik ojek tanta, lagian dekat kok. Ya udah hati-hati ya. Aku pun langsung menuju ke pangkalan ojek dan berangkat ke Jakarta Selatan.